Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan kepada kita di mana beberapa bukti atau fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus. Karena kenapa? Masih saja orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ya, namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Desmond Jaya Zebua. Saya kuliah di STT HGS Misa Jakarta. Saya mengambil jurusan Prodi Pak, ya. Dan dosen yang mengampu mata kuliah kami adalah dosen Pajali MTH, ya. Jadi langsung saja, di mana beberapa bukti atau fakta tentang kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian, ya. Yang pertama, kita bisa tahu kenapa Tuhan Yesus percaya tentang kebangkitan. Karena yang pertama itu kubur Tuhan Yesus telah kosong, ya. Bukti kebangkitan Yesus menurut Alkitab yang pertama adalah kuburnya yang kosong. Kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dan keluar dari kuburnya, ya. Orang-orang skeptis yang berpandangan bahwa para murid pergi ke kubur yang kosong, bukan kubur Yesus, katanya adalah pandai yang dangkal dan tidak masuk akal, gitu kan. Dan apakah mungkin murid-muridnya, bukan hanya satu orang, tidak tahu, tidak ingat dan di mana kubur Yesus? Yesus baru wafat kurang dari 48 jam atau bisa dikatakan 2 hari sebelumnya, ya. Mungkin dalam waktu sesingkat itu para murid yang sebagian melihat langsung di mana Yesus dikuburkan. Bisa dilihat dari Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 55, lupa di mana kubur Yesus. Ya. Tentu tidak mungkin, saudara-saudaraku. Demikian juga pendaya yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya adalah pendaya yang sangat tidak berdasar dengan Alkitab. Ya. Apakah mungkin para murid yang ketakutan setelah Yesus ditangkap berani memasuki kubur Yesus yang dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Romawi? Tidak mungkin, ya. Lagi pula kain kafan dan kain peluh yang dipakai Yesus rapi tergulung di kuburnya saat dia bangkit. Yohanes 20 ayat 50 ayat 5 sampai 7, ya. Seandainya mayat yang dicuri, tentu kain peluh dan kainnya kafan pun akan ikut dibawa, gitu kan. Jadi bukti yang kedua sekali lagi, para malaikat memberitahukan para murid bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, ya. Bukti kebangkitan Yesus di Alkitab yang kedua adalah para malaikat yang memberitahu kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa dia telah bangkit, ya. Ketika para perempuan murid Tuhan Yesus pergi ke kubur pada hari Minggu pagi, mereka mendapati batu penutup kuburnya telah terguling, ya. Sekali lagi, telah terguling. Sementara mereka sedang berpikir akan hal tersebut, maka dua malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya, ya, sendiri bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Petrus sendiri juga yang sebelumnya agak ragu melihat sendiri kubur Yesus yang telah kosong, ya. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Ya, jelas di situ. Apakah mungkin para malaikat kudus itu berbohong? Tentunya tidak, ya. Seperti kita tahu, para malaikat sangat berperan dalam memberi informasi tentang Yesus. Pada saat Yesus akan dikandung Maria, malaikat pun memberitahukan terlebih dahulu kepada Maria, ya. Malaikat juga lah yang memberitahu kelahiran juru selamat kepada para gembala di padang Efrata, ya. Dan semua yang dikatakan malaikat Allah itu benar adanya tanpa ada kebohongan sama sekali. Demikian juga yang dikatakan dua malaikat tentang kebangkitan Yesus pasti benar adanya. Dan fakta yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Nah, bukti kebangkitan Yesus di Alkitab yang ketiga adalah fakta bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri secara berulang-ulang dalam kurun waktu 40 hari. Setelah bangkit dari kematian,
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Penampakan Yesus itu terjadi secara berulang-ulang selama kurun waktu 40 hari. Bisa dilihat dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3 ya. Ini adalah kurun waktu yang sangat lama sehingga mustahil untuk menyangkal bahwa ia telah bangkit dari kematian. Jadi setelah kebangkitannya Yesus tidak langsung naik ke surga ya, tetapi masih ada di bumi selama 40 hari lagi. Nah, penampakan Yesus terutama ditujukan kepada murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya, walau dalam beberapa kasus ia menampakkan diri juga kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya ya, misalnya kepada Yakobus saudaranya. Nah, tujuan penampakan Yesus tersebut selain untuk menunjukkan bahwa ia telah bangkit dari kematian dan hidup selamanya, juga untuk menguatkan murid-muridnya yang tidak lama lagi akan ia tinggalkan ketika ia kembali kepada Bapa di surga. Selain itu juga untuk mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ya, setelah kebangkitannya dari kematian dan sebelumnya kenaikannya ke surga, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri paling tidak sebanyak 10 kali kepada murid-muridnya dan kepada orang yang belum percaya kepadanya, baik secara individu maupun secara kolektif. Ya. Dan bukti yang keempat, saudaraku, para prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus dan para pemimpin Yahudi tak dapat menyangkal kebangkitan Yesus. Bukti kebangkitan Yesus di Alkitab keempat adalah yaitu kubur Yesus tak bisa menjelaskan terhabisnya mayat Yesus. Ya. Nah, para prajurit ini adalah serdadu-serdadu Romawi ya, yang bertugas menjaga mengawal kubur Yesus. Para pemimpin Yahudi meminta para pengawal, para wali negeri Romawi, Pilatus untuk menjaga kubur Yesus ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus berkata ia akan bangkit pada hari ketiga. Karena itu mereka meminta para penjaga agar mayatnya tidak dicuri oleh murid-murid yang mereka tidak yakin Yesus akan bangkit, dan mengatakan bahwa ia adalah bangkit sehingga semakin menyesatkan rakyat. Pilatus menurut permintaan orang Yahudi tersebut dengan memberikan para pengawal kepada mereka ya. Saya dilihat dari Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Tetapi para pengawal itu melaporkan bahwa mayat Yesus sudah tidak ada dalam kuburnya karena memang Tuhan Yesus sudah bangkit gitu. Jelas sekali dalam hal tersebut. Para pemimpin Yahudi terpaksa menguap para prajurit Romawi ini agar mereka berbohong dengan mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya ketika mereka sedang tidur. Ya, ada suatu kebohongan, ya, politik, di mana supaya kebangkitan Yesus telah dicuri. Ya, nah sebenarnya sangat tidak masuk akal bahwa para murid Romawi ini bisa tertidur serentak pada tengah malam. Ya. Lebih tidak masuk akal lagi jika murid Yesus yang notabene sangat ketakutan setelah Yesus ditangkap berani mencuri mayat Yesus. Sangat tidak mungkin bagi kita yang sudah percaya. Tetapi cerita ini harus direkayasa oleh para pemimpin Yahudi untuk menyelamatkan muka mereka dari fakta bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ya. Dan para prajurit Romawi tentu dengan senang hati menerima uang suap ya, yang diberikan oleh para pemimpin Yahudi tersebut. Ya, ada menyuap bahwa mereka akan berbohong tentang kebangkitan Yesus sendiri. Ya, sebab alasan apa lagi yang bisa mereka berikan untuk memenuhi fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, dan di sini yang mungkin begitu saja mengenai fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus. Ya, terima kasih dan salam kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam.